Selamat jumpa kembali, salam sehat. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbagi dengan Anda satu topik, yaitu murtad dan akhir zaman. Satu hari Tuhan Yesus memberikan pengajaran berupa perumpamaan tentang seorang penabur yang kita bisa baca dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13. Satu di antara ragam tanah tersebut yang dituliskan di dalam ayat ke-5 dikatakan, sebagian katanya dari benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kemudian Tuhan Yesus Kristus memberi penjelasan kepada murid-muridnya bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah firman itu segera diterima dengan sukacita oleh yang mendengarnya, tetapi ayat 21-nya, karena tidak berakar dan tidak tanahnya juga sedikit, tipis, maka sebentar saja menjadi layu apabila ada tindasan, ada penganiayaan karena imannya tersebut. Nah, tentu saja Tuhan Yesus berbicara masalah penganiayaan di sini, tetapi penganiayaan yang dimaksudkan di sini penganiayaan yang bisa berlangsung, bisa terjadi, bisa dialami oleh orang Kristen kapan saja. Sejak abad pertama kekristenan disebarkan, Injil dibagikan, penderitaan dialami oleh orang-orang percaya. Bahkan 3 abad pertama masa kekristenan dihimpit oleh kekaisaran Romawi dengan begitu hebat. Tetapi Tuhan Yesus juga berbicara tentang penganiayaan lain, yaitu yang kita bisa membacanya di dalam pasal 24 menjelang Tuhan Yesus Kristus memuncaki pelayanannya. Dalam pasal 24 Injil Matius ini, saya baca ayat ke-9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci sebagai semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sehingga satu hari nanti menjelang Tuhan Yesus datang akan ada penganiayaan yang masif, bukan penganiayaan sporadis seperti sejak awal sampai dengan hari ini, tetapi nanti akan ada penganiayaan yang bersifat masif. Dan di situ Tuhan Yesus memberitahukan akan ada kemurtadan dari orang-orang tentu saja yang tidak tahan akibat penganiayaan tersebut. Bahkan saudara akan menyerahkan saudaranya karena takut barangkali terbawa, takut menanggung penganiayaan juga, maka dia menyerahkan saudaranya yang mengaku dirinya Kristen tersebut. Rasul Paulus dan Rasul Yohanes juga menyinggung tentang akan terjadinya murtad di akhir zaman tersebut. Dan Rasul Paulus menyebutnya akan hadir, akan tampil seorang manusia durhaka dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan Rasul Yohanes menyebutnya sebagai antikristus. Kedua rasul ini menyatakan bahwa yang disebut manusia durhaka atau antikris itu sudah ada. Sudah ada sejak pada waktu itu, namun itu adalah antikris atau manusia-manusia penyesat yang kecil. Tetapi nanti pada akhir zaman akan hadir antikris utama. Dan antikris utama inilah nanti yang akan menuntut orang untuk menyembahnya, menganiaya orang-orang percaya. Bahkan Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 13 mengatakan orang percaya akan ditaklukkan. Sehingga pada waktu itu cukup banyak orang yang murtad. Dan inilah yang dimaksudkan kemurtadan pada akhir zaman tersebut. Antikris akan menuntut supaya orang menyembah kepada dia, menyembah patungnya juga, dan yang tidak akan mengalami penganiayaan. Nah, berkaitan dengan hal itu, Tuhan sudah memberi nasihat kepada kita, misalnya dalam Matius pasal 24, ayat yang keempat kita bisa membaca
satu hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya baca untuk Anda. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, katanya. Ini kewaspadaan yang diminta. Kemudian dalam ayat 44-nya dikatakan, sebab katanya, hendaklah kamu menjadi siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sehingga kita harus waspada, kita harus siap sedia. Dan Rasul Yohanes menyebutnya supaya kita tabah menghadapi semua tantangan tersebut, menghadapi semua kesulitan hidup, karena hal kemurtadan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, diteguhkan oleh para rasul, dan dinyatakan di dalam satu penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Maka kita harus tabah setia kepada Tuhan, nanti kita akan menikmati satu pengangkatan yang agung. Nama Tuhan dimuliakan.